Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor NPM 257820037. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian modul Ethernet Frames, yang dimana kita akan membahas konsep dasar dari Ethernet switching mulai dari 711 sampai 745. Penjelasan ini akan membantu kita memahami bagaimana data dikirim dan dikenali dan diteruskan di jaringan. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke Ethernet Encapsulation, yang dimana data dari lapisan atas dibungkus menjadi Ethernet frame. Frame ini seperti amplop berisikan pesan lengkap dengan alamat pengirim dan juga penerima. Lalu pada 7.2 ini data link supplier, yaitu terdapat dua supplier seperti LLC yang menghubungkan protokol jaringan dengan hardware dan MAC yang mengatur semua akses ke dalam media ya. Lalu pada 7.1.3 tentang MAC supplier, yaitu MAC supplier mengatur siapa yang boleh mengirim data serta menggunakan MAC address sebagai identitas unik perangkat. Lalu pada 7.1.4 itu frame terdiri dari bagian penting seperti alamat tujuan, alamat sumber, tipe atau length data, dan VJS untuk pengecekan error. Oke, di sini sudah. Kita akan masuk ke bagian 7.2 tentang Ethernet MAC address. Di sini kita akan masuk ke 7.2.1 tentang MAC address and hexadecimal, yang dimana MAC address adalah alamat fisik unik yang ditulis dalam format hexadecimal dan ditanam langsung di NIC oleh pabrik seperti ini. Hexadecimal ini terdapat desimal, binary, dan juga hexadecimalnya ya teman-teman. Ini contohnya seperti ini. Lalu kita akan masuk ke bagian 7.2.3, yaitu switch membaca alamat tujuan. Jika ada di tabel, frame diteruskan ke port yang sesuai, dan jika belum, switch melakukan flooding. Dia akan melakukan flooding ya. Lalu pada selanjutnya tentang unicast MAC address, yaitu unicast yang berartikan untuk satu perangkat dan broadcast untuk ke semua perangkat seperti FF atau seperti FF ya. FF.2 FF. Lalu jika multicast itu, kalau multicast itu untuk ke grup tertentu, misalnya untuk streaming. Lalu pada oke, udah selesai. Oke, di sini video semua. Mungkin kita langsung lanjut ke bagian 7.4 tentang switch speeds and forwarding methods, yang dimana kita akan masuk ke 7.4.1 tentang frame forwarding methods on Cisco switch, yang dimana switch menyimpan daftar MAC address dan port di dalam tabel seperti peta alamat jaringan. Nih, yang terlihat ada source dan destination. Ini adalah peta alamatnya. Lalu pada 7.4.2 tentang cutthroat switching, yaitu switch belajar dengan mencatat source match address dari frame yang masuk.
Lanjut di sini pada 7.4.3, jika alamat tujuan ada di tabel, frame langsung dikirim ke port yang sesuai. Jadi dia nggak bingung ya, langsung mengirim ke alamat yang sesuai. Lalu pada 7.4.4, jika alamat belum dikenali, frame akan dikirim ke semua port kecuali port asalnya. Ini udah terlihat, dia akan mengirim ke port dia bakalan ngirim ke port, semua port pokoknya, kecuali ke port asalnya. Lalu 7.4.5 tentang auto MDX atau switch edging, yaitu pengalamatan yang tidak aktif akan dihapus setelah waktu tertentu agar tabel tetap efisien ya. Seperti ini. Mungkin jadi itu dari modul 7.1.1 sampai 7.4.5 kita belajar bahwa Ethernet encapsulation membungkus data MAC address menjadi identitas yang unik perangkat, dan switch menggunakan tabel untuk belajar, meneruskan atau membajiri frame sesuai kebutuhan. Semua mekanisme ini membuat komunikasi jaringan berjalan lebih cepat, efisien, dan teratur. Mungkin sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.